tidak pernah minum khamar sejak jahiliyah. Abu Bakar Al-Shiddiq adalah orang yang sangat pandai menjaga diri sejak masa jahiliyah. Dia mengharamkan khamar atas dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Abu Bakar telah mengharamkan khamar atas dirinya sendiri. Dia tidak meminumnya pada masa jahiliyah ataupun pada masa keislamannya. Sebab, pada masa jahiliyah, dia pernah melewati seorang laki-laki mabuk yang kemudian meletakkan tangannya di atas kotoran dan mendekatkan kotoran tersebut ke mulutnya. Ketika tercium bau busuk, dia menjauhkannya. Abu Bakar lantas berkata, orang ini tidak sadar atas apa yang dilakukannya. Setelah mencium bau busuk, barulah pemabuk itu menjauhkannya. Seketika itulah Abu Bakar mengharamkan khamar atas dirinya. Ada seseorang yang bertanya kepada Abu Bakar, apakah engkau pernah meminum khamar pada masa jahiliyah? Abu Bakar menjawab, aku berlindung kepada Rabi. Orang itu bertanya, kenapa? Aku menjaga kehormatan dan wibawaku karena sesungguhnya orang yang meminum khamar adalah orang yang membuang kehormatan dan wibawanya sendiri, jawab Abu Bakar. Aku tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar pernah bercerita kepada para sahabat Rasulullah, aku tidak pernah sujud di hadapan berhala sekalipun ketika aku telah menginjak usia akil balik. Saat itu ayah Abu Bakar yang biasa dipanggil Abu Kuhafa oleh masyarakat Mekah menarik tanganku dan mengajakku ke tempat berhala-berhala. Dia berkata kepadaku, ini adalah sesembahan yang maha tinggi. Lalu dia pergi dan meninggalkanku sendiri. Aku pun mendekati berhala itu dan berkata, sungguh aku lapar, berilah aku makan. Berhala itu diam tidak menjawab. Aku berkata lagi, sungguh aku tidak memiliki pakaian, berilah aku pakaian. Berhala itu pun tetap diam dan tidak menjawab permintaanku. Maka, aku lemparkan batu besar ke arahnya, hingga berhala itu jatuh tersungkur di hadapanku tanpa daya dan upaya. Kabar yang mengagumkan, ketika sedang berdagang ke Syam, Abu Bakar pernah bermimpi dan menceritakan mimpinya itu kepada seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. Pendeta itu pun bertanya, dari mana asalmu? Abu Bakar menjawab, dari Makkah. Pendeta itu bertanya lagi, dari kabilah suku apa? Dia menjawab, dari suku Quraisy. Buhaira bertanya kembali, apa pekerjaanmu? Abu Bakar menjawab, aku seorang saudagar. Lantas pendeta itu berkata, jika Allah membenarkan mimpimu, sesungguhnya akan diutus seorang nabi dari kaummu, dan engkau akan menjadi tangan kanannya. Lalu, engkau akan menjadi khalifah setelah wafatnya. Kabar itu membuat Abu Bakar merasa senang. Talha mengajak Abu Bakar menyembah berhala. Setelah Abu Bakar Al-Shiddiq masuk Islam, penduduk kota Makkah tercerai-berai. Mereka bermusyawarah untuk mengirim seseorang untuk mengajak Abu Bakar kembali menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Dan, terpilihlah Talha bin Ubaidillah. Talha kemudian datang menemui Abu Bakar dan memanggilnya, wahai Abu Bakar, ikutlah denganku. Abu Bakar bertanya, kemana engkau akan membawaku? Aku mengajakmu untuk menyembah Lata dan Uzza. Jawab Talha. Abu Bakar bertanya, siapa itu Lata? Mereka adalah anak-anak perempuan Allah. Jawab Talha. Lalu, siapakah ibu mereka? Tanya Abu Bakar lagi. Mendengar pertanyaan itu, Talha pun terdiam 1000 bahasa. Lalu, Abu Bakar menghampiri teman-teman Talha seraya berkata, bantulah teman kalian ini menjawab pertanyaanku. Mereka pun terdiam dan tidak mampu menjawab. Talha memandang mereka cukup lama, tetapi mereka tetap saja membisu. Akhirnya Talha memanggil Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, ikutlah denganku. Sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Abu Bakar mengantar Talha menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Peristiwa di halaman Ka'bah. Abu Bakar bercerita tentang dirinya sendiri dan berkata, ketika aku sedang duduk di halaman Ka'bah, sementara Zaid ibnu Amr ibnu Nufail duduk tidak jauh dariku, tiba-tiba datang Ibnu Abi Al-Shalt seraya berkata, bagaimana kabarmu pagi hari ini, wahai orang yang mencari kebaikan? Zaid menjawab, baik, apakah kamu telah menemukannya? Tanya Ibnu Abi Al-Shalt. Zaid menjawab, belum. Kemudian Ibnu Abi Al-Shalt bersyair,
Semua agama kelak pada hari kiamat tidak berguna selain agama Hanifiyah yang telah berlalu masanya. Lalu dia bertanya, adapun seorang nabi yang dinanti-nanti ini berasal dari kaum kami atau dari kaum kalian? Aku berkata, aku belum pernah mendengar sebelumnya tentang seorang nabi yang dinanti-nanti atau diutus. Maka, aku pergi menemui Warakah bin Naufal untuk meminta penjelasan darinya. Dia adalah seorang yang banyak mendapat berita dari langit dan memiliki suara hati yang tajam. Lalu aku menceritakan percakapan yang telah aku dengar tadi. Warakah kemudian berkata, benar, wahai saudaraku, kami adalah ahli kitab dan kaum yang berilmu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang nabi yang dinanti-nanti itu akan datang dari suku Arab yang paling mulia. Sedangkan aku sendiri mengetahui tentang ilmu al-nasab atau kesukuan, dan kaummu adalah suku yang paling mulia. Aku bertanya, wahai paman, apa yang akan disampaikan oleh nabi itu? Dia hanya mengatakan apa yang dikatakan kepadanya. Sesungguhnya dia tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Jawabnya, ketika Nabi Muhammad diutus, maka aku langsung beriman kepadanya dan membenarkannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.